Halo Sobat IT di seluruh Nusantara, masih bersama The Way Channel dan kali ini kita akan melanjutkan pemrograman web dinamis dengan menggunakan ASP.NET dengan bahasa C#. Kita melanjutkan pembuatan form data mahasiswa ya, yang sudah kita mulai di sesi-sesi sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tabel database yang nanti akan digunakan untuk mengisikan form data mahasiswa yang sudah kita buat tadi. Ya, ketika kita simpan kan dia harus disimpan di dalam database. Oke, kita buka dulu latihan 2 yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Kemudian untuk membuat database kita lihat di sebelah kanan atas dari Solution Explorer. Kita klik kanan projectnya ya, project latihan 02 ini kita klik kanan, kemudian kita add, add new item, ada pilihan new item di situ. Oke, kita klik new item, kita lihat di situ ada install template dari Visual C#. Nah, kita pilih yang data ya, karena kita akan membuat tabel database. Nah, pada pilihan data kita lihat di tengah-tengah ini ada database unit, ada adut.net, ada dataset, dan seterusnya. Ada pilihan SQL Server Database. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan SQL Server Database. Karena ketika kita menginstall Visual Studio.net 2010 yang kita pakai ya, nah itu otomatis juga SQL servernya terinstall. Nah, jadi kita pilih SQL Server Database, oke. Kemudian nama database-nya kita pilih di bagian bawah, name itu bisa diganti dengan nama database yang Anda inginkan. Misalnya database-nya boleh aja diberi nama database latihan 2, enggak apa-apa. Ya. Kemudian kita add saja. Oke. Nah, you are attempt to add a special file type MDF. Jadi database dengan SQL Server nanti dia akan disimpan dengan tipe filenya .mdf ya. Kita yes saja. Apakah Anda yakin akan membuat file ini? Kita yes saja. Oke, nah kita lihat di sebelah kanan pada Solution Explorer itu di bagian app data sudah muncul latihan 2 MDF ya. Kita perhatikan di bagian Solution Explorer di app data sudah terlihat ada latihan 2 MDF. Oke, nah sekarang kita bisa double klik latihan 2 MDF ini. Oke, nah muncul Server Explorer. Nah, kita lihat di bagian kiri, tab bagian kiri adalah Solution Explorer. Kalau detail dari database kita bisa lihat di tab Server Explorer ya, yang ada di sebelah kanan. Nah, di sini. Oke, nah, sekarang sudah kita lihat ada latihan 02 MDF. Nah, langkah berikutnya tentu kita akan membuat tabel. Nah, untuk itu kita klik pada bagian table ya. Oke. Kemudian kita bisa klik kanan, kita bisa pilih add new table. Iya. Nah, sudah muncul tempat untuk membuat struktur tabelnya. Ya, struktur tabel itu tabel-tabel field-field apa saja yang kita buat untuk tabel tersebut yang akan kita buat ya. Nah, tentu ini mengacu pada form yang sudah kita buat ya. Ada nama, alamat, jenis kelamin, hobi, umur, alamat email dan sebagainya. Jadi ada 6 field ya yang akan kita buat. Ada 6 field. Maka di sini kita buat juga 6 kolom ya, 6 field. Nama, oke, enter saja. Alamat, enter saja. Jenis kelamin, enter saja. Apalagi tadi? Nama, alamat, jenis kelamin, hobi, umur, alamat email. Hobi, enter.
hobi, umur, kemudian email. Oke. Nah, ada 6 kolom yang akan kita buat dalam tabel ini. Nah, kemudian kita ubah tipe datanya sesuai dengan tipe data yang kita inginkan ya. Kita pilih saja varchar ya, atau karakter. Nah, karakter 50 artinya tipe datanya nama itu adalah karakter, maksimal ada 50 karakter yang bisa kita inputkan. Karena enchar hanya 10, kita pilih yang varchar. Oke, jenis kelamin juga boleh varchar, enggak apa-apa, kita buat varchar aja. Kemudian hobi, varchar juga. Untuk jaga-jaga kalau tulisan hobinya panjang ya. Nah, umur ini kita buat integer karena umur pasti akan diisi dengan angka begitu kan. Nah, int. Oke, kemudian email juga varchar. Email juga varchar. Iya. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat 6 kolom untuk tabelnya ya. Oke. Nah, tabel tersebut bisa kita simpan ya. Kita save, kita klik kanan tabelnya, kita save tabel 1. Oke. Nah, kemudian kita diminta untuk memberikan nama tabel tersebut. Nah, karena tabel tersebut adalah untuk data mahasiswa, maka tabelnya kita buat nama mahasiswa. Oke. Kemudian kita oke. Ya, kita lihat di sebelah kanan pada server Explorer, di bagian tabel sudah ada mahasiswa dengan 6 kolom atau 6 field ya. Oke. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat tabel. Oke, nah ini bisa kita tutup tadi desainnya. Nah, sekarang kita sudah membuat form data mahasiswa dan kita juga sudah membuat tabel data mahasiswa. Nah, nanti kita buat apa yang kita inputkan di form tersebut akan masuk ke tabel data mahasiswa. Nah, tetapi untuk mencoba terlebih dahulu, kita juga bisa melakukan inputan langsung pada tabel tersebut sebenarnya. Kita coba pada tabel mahasiswa, kita klik kanan, kita bisa, kita klik kanan, kita bisa open table definition, ya. Kita open tabelnya. Nah, kita buka tabelnya tadi. Nah, tabelnya adalah seperti ini. Atau kalau kita mau show table data, ya, nah, maka yang tampil adalah datanya nanti. Tapi karena datanya masih kosong, ya, belum ada terisi apa-apa, maka masih nul di sini. Nah, kita bisa isi misalnya ya, nama Amir, misalnya alamat Salatiga, jenis kelamin laki, hobi apa tadi, goes misalnya, umur 25 tahun misalnya, email amir@gmail.com misalnya. Oke, kita enter. Nah, datanya sudah tersimpan itu. Nah, misalnya di bawahnya kita buat lagi nama misalnya Siti, ya, alamat Boyolali misalnya, jenis kelamin perempuan, hobi baca buku misalnya, umur 30 tahun misalnya. Nah, email siti@yahoo.com. Ya. Nah, kita sudah bisa mengisikan tabel data-data ke dalam tabel mahasiswa secara langsung ya, tapi tidak menggunakan form. Ya. Nah, ini hanya untuk ngetes saja bahwa tabel kita sudah siap untuk digunakan.
Oke. Pada bagian ini cukup sampai di sini dulu, yaitu bagaimana kita membuat tabel mahasiswa yang nanti akan digunakan untuk menginput data-data dari form mahasiswa. Oke. Demikian sesi kali ini. Nanti kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.